Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahidatul Hamna. Saya dari kelompok 2 bersama rekan saya Maratun Solihah akan menjelaskan tentang struktur hadis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sanad, matan, dan rawi. Di suatu hadis ada 3 unsur, yaitu sanad, matan, dan rawi. Sanad menurut bahasa berarti mu'tamad, yaitu tempat bersandar, tempat sandaran yang kita bersandar padanya, dan berarti kita dapat mempercayai dan dapat dipegang sebagai pedoman kita. Sedangkan menurut istilah, sanad berarti keseluruhan rawi dan dalam suatu hadis dengan sifat dan bentuk yang ada. Sedangkan menurut terminologi, sanad adalah silsilah orang-orang yang meriwayatkan hadis, atau yang bisa dikatakan orang-orang yang menyampaikan hadis tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu matan. Matan menurut bahasa berarti bahu jalan atau muka jalan, tanah yang keras dan tinggi. Sedangkan matan menurut istilah ialah bunyi atau kalimat yang terdapat dalam hadis yang menjadi isi riwayat hadis tersebut. Apakah hadis tersebut berbentuk qaul atau ucapan, fi'il atau perbuatan, dan takrir atau ketetapan dan sebagainya dari Rasulullah SAW. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu rawi. Kata rawi atau al-rawi berarti orang yang meriwayatkan atau memberikan hadis tersebut. Seperti bisa dikatakan orang ini adalah orang yang menginformasikan dan menyebarkan hadis tersebut, orang yang melihat dan membuktikan apakah sesuai dengan ucapan dan perilaku Nabi Muhammad dan serta sahabat. Definisi lain mengatakan bahwa rawi adalah orang yang menerima hadis kemudian menghimpunnya dalam satu kitab tadwin. Dengan kata lain, seorang rawi adalah mudawin yang membuktikan hadis tersebut. Kemudian perbedaan sanad, matan, dan rawi. Sanad bisa disebut juga dengan isnad, berarti penyandaran. Pada dasarnya orang atau ulama yang menjadi sanad hadis itu adalah perawi. Juga sedangkan matan ialah isi hadis baik berupa sabda Nabi Muhammad SAW maupun berupa perbuatan Nabi Muhammad yang diceritakan oleh sahabat atau berupa takrirnya. Makna takrir atau sanad adalah mata rantai atau jalur para periwayat yang menghubungkan dengan matan. Sedangkan matan adalah ucapan atau teks setelah sanad. Mata rantai orang-orang yang meriwayatkan mulai dari Sulaiman hingga Ibnu Umar dinamakan sanad atau thorik. Sedangkan ucapan Rasulullah setelah itu dinamakan matan. Sedangkan rawi yang meriwayatkan matan hadis dan menyampaikannya. Sanad dimulai dari rawi yang awal sebelum mencatat hadis dan berakhir pada orang sebelum Rasulullah, yakni sahabat. Misalnya Al-Bukhari meriwayatkan satu hadis, maka Al-Bukhari dikatakan mukharij atau mudawin atau yang mengeluarkan hadis dan mencatat hadis tersebut. Rawi yang sebelum Al-Bukhari dikatakan awal sanad, sedangkan sahabat yang meriwayatkan hadis itu dikatakan akhir sanad. Sanad hadis pada tiap-tiap tokohnya juga disebut rawi, sehingga yang dimaksud dengan rawi adalah orang-orang yang meriwayatkan, menerima, dan memindahkan hadis tersebut. Selanjutnya, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Hana mengenai materi selanjutnya, yaitu hubungan antara sanad, matan, dan rawi. Dalam suatu hadis, hubungan antara sanad, matan, dan rawi ketiganya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan antar ketiganya. Jadi, ketiga unsur itu harus ada dalam suatu hadis. Kedudukan sanad dalam suatu hadis pun sangat penting karena di sini para ahli hadis dalam mengambil sebuah keputusan apakah hadis tersebut termasuk hadis sahih atau tidak dengan melihat sanadnya. Dengan sanad suatu periwayatan hadis, maka dapat diketahui apakah hadis tersebut akan diterima atau ditolak. Tentunya dalam sanad tersebut ada syarat-syarat mengenai sebuah sanad tersebut dapat diterima sebagai hadis sahih. Dalam menerima hadis pun para ahli hadis sangat berhati-hati. Sumber hadis yang diambil harus benar-benar dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jika tidak ada sanad, niscaya Islam sekarang akan sama seperti pada zaman sebelumnya, karena pada zaman sebelumnya tidak ada sanad sehingga perkataan nabi mereka dan orang-orang saleh tidak dapat dibedakan. Adapun Islam yang sekarang telah berumur 1400 tahun lebih, tetapi masih dapat dibedakan antara perkataan Rasulullah SAW dan perkataan sahabat. Saya akan menunjukkan beberapa struktur hadis yang terdapat dalam suatu hadis, seperti dalam hadis berikut. Hadatsana Muhammad bin Mu'annats qala hadatsana Abdul Wahhab Ats-Tsaqif qala hadatsana Ayyub an Abi Kilabati an Anasin bin Malik radhiyallahu anhu, tersebut disebut dengan sanad. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun sampai pada yakrahu ayyukdafa finnar itu disebut sebagai matan, dan Ruwahul Bukhari disebut sebagai rawi. Kita bisa lebih memahami dengan mudah pada bagian arti. Adapun sanad dimulai dengan telah meriwayatkan sampai pada dari Anas, dan matan adalah isi dari hadis tersebut pada bagian telah meriwayatkan sampai dengan pada kata neraka. Sedangkan HR Bukhari termasuk pada bagian rawinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.